Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B6 akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami buat yang berjudul Moonmap, yaitu aplikasi edukatif yang dapat mengeksplorasi berbagai gunung yang ada di Pulau Jawa berbasis peta interaktif. Untuk latar belakang dari pembuatan aplikasi ini dikarenakan Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan deretan gunung terbanyak di Indonesia, mulai dari yang aktif hingga yang sudah tidak beraktivitas. Setiap gunung memiliki ciri khas, kondisi alam, dan sejarahnya sendiri. Informasi seperti lokasi, ketinggian, dan status aktivitas sebuah gunung itu sangat penting untuk dipelajari, tapi seringkali terasa membosankan jika hanya disajikan dalam bentuk teks atau daftar angka. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi Moonmap sebagai media belajar yang lebih menarik dan mudah dipahami. Untuk pembuatan aplikasinya, pertama-tama di sini kami menambahkan izin internet dan network pada file Android Manifest XML untuk memberikan izin mengakses internet sehingga nantinya dapat memuat peta secara online. Kemudian kami juga menambahkan izin lokasi untuk mengambil lokasi pengguna yang terhubung dengan GPS sehingga dapat ditampilkan pada peta. Kemudian kami menambahkan akses course location untuk mengambil lokasi perkiraan dengan akurasi rendah dan akses find location untuk mengambil lokasi presisi tinggi menggunakan GPS. Kemudian di sini terdapat elemen dari aplikasi. Elemen ini menyimpan semua data tentang aplikasi seperti memberikan label dan memberikan icon dan berbagai elemen lainnya. Untuk label dari aplikasi kami menggunakan icon yang kami buat sendiri yang terdapat pada folder Map dengan ID IC Launcher. Untuk logonya sendiri seperti ini. Kemudian di sini terdapat berbagai deklarasi activity yang harus didaftarkan di manifest agar nantinya activity ini dapat dikenali. Kemudian pada file build.kts kami menambahkan view binding yang digunakan untuk mengakses komponen layout tanpa find view by ID sehingga akan lebih aman dan cepat. Oleh karena itu kemudian pada bagian dependencies kami menambahkan dua dependence, yaitu OSM Droid untuk menampilkan peta berbasis OpenStreetMap yang dapat ditampilkan di tilemap secara offline maupun online, dan Play Service Location untuk mengambil lokasi akurat berbasis GPS dan jaringan. Kemudian pada layout main activity, di sini kami menggunakan linear layout yang disusun secara vertikal sehingga semua elemen tampil dari atas ke bawah. Untuk root layout ini diberi background berupa gambar gunung melalui drawable gunung agar tampilan awal aplikasi terlihat menarik dan identik dengan tema terkait gunung. Kemudian kami menambahkan text view judul untuk menampilkan teks Welcome to Moonmap sebagai judul halaman saat pertama kali dibuka. Teks ini menggunakan efek shadow agar lebih terlihat menonjol di atas background foto. Kemudian kami juga menambahkan text view deskripsi yang menampilkan penjelasan singkat tentang aplikasi, yaitu mengajak pengguna untuk menjelajahi gunung-gunung di Pulau Jawa. Warna teks diberi warna putih dan shadow agar tetap terbaca di atas gambar. Kemudian kami menambahkan text view info login untuk menampilkan instruksi sederhana, yaitu login to start using the app, sehingga memberi petunjuk kepada pengguna bahwa mereka perlu login untuk masuk ke menu utama. Kemudian di sini juga terdapat button login sebagai button yang ketika ditekan, tombol ini akan mengarahkan pengguna ke halaman selanjutnya atau login activity. Aksi tombol ini diatur langsung di main activity. Kemudian pada file main activity Kotlin, di sini kami menggunakan main binding layout inflator agar proses inisialisasi view binding yang sudah diaktifkan lewat Gradle, sehingga layout activity main XML otomatis dibuatkan kelas binding dan bisa langsung dipakai di activity tanpa perlu find view by ID. Binding ini
Binding ini juga berlaku untuk semua layout lain, misalnya login activity, dashboard activity, dan lain-lain. Sehingga tiap activity dapat mengakses view miliknya melalui binding masing-masing. Kemudian terdapat button login. Untuk ketika tombol ditekan, main activity membuat sebuah intent menuju login activity, lalu menjalankan start activity sehingga aplikasi berpindah ke tampilan login. Untuk layout dari login, di sini kami menggunakan linear layout juga, sehingga semua elemen ditampilkan dari atas ke bawah. Untuk backgroundnya menggunakan warna yaitu merah maron. Kemudian di sini kami menambahkan text view judul login untuk menampilkan teks login di bagian atas sehingga memberi penanda halaman bahwa ini adalah halaman untuk masuk atau login. Kemudian kami menambahkan edit text username untuk menginputkan username, edit text password untuk menginputkan password, edit text password untuk menginputkan password. Kemudian terdapat button untuk dengan tombol teks login. Kemudian terdapat button login dengan teks login berwarna merah maron, yang ketika ditekan tombol ini akan memproses login. Kemudian pada login activity, di sini terdapat bagian untuk mengecek apakah pengguna sudah login menggunakan shared preference, yang berguna untuk mengambil data login yang pernah disimpan. Jika user sudah login sebelumnya, maka akan langsung masuk ke dashboard tanpa login lagi. Kemudian terdapat bagian button submit login yang berguna untuk mengambil input username dan password melalui add username dan add password. Bagian ini berfungsi untuk melakukan validasi sederhana, yaitu username tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong, serta minimal 5 karakter dan mengandung huruf dan angka. Jika salah maka akan ditampilkan tos peringatan. Kemudian bagian ini untuk menyimpan status login ke shared preference dengan username dan login agar login tidak perlu diulang saat aplikasi dibuka. Kemudian bagian ini untuk akan memanggil fungsi go to dashboard yang bertugas untuk membuat intent berpindah dari activity saat ini ke dashboard activity. Kemudian start activity membuka activity baru lalu memanggil finish agar activity saat ini ditutup sehingga pengguna tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan tombol back. Selanjutnya akan saya jelaskan pada bagian dashboard di sini. Pada layout dashboard di sini, layout ini menggunakan scroll view sebagai wadah utama, tetapi di dalamnya terdapat linear layout dengan orientasi vertikal, yang mana sebagai tempat semua komponen utama dashboard ditampilkan. Yang pertama ada header di sini. Dan status login. Bagian pertama berbentuk kotak horizontal berisi ada foto profile dari image view, lalu informasi pengguna dengan teks view berupa TV welcome, tulisannya halo pendaki, seperti ini. Lalu selanjutnya menyapa pengguna berdasarkan username dan TV login status, tulisannya status login. Pada bagian ini status login. Lalu akan bagian selanjutnya bagian statistik, high score dan progres materi di sini. Statistik dan high score.
Card Explorer berbentuk angka besar dengan text view berupa TV Score untuk menampilkan skor terbaik dari permainan kuis yang sudah dicapai pengguna seperti itu. Lalu card progressnya berisikan materi berbentuk angka dengan text view berupa TV progress yang berupa angka presentase yang menunjukkan seberapa banyak materi gunung yang sudah dipelajari pengguna seperti itu. Lalu terdapat judul menu, sini ada menu utamanya, tombol navigasi berbentuk card view. Bagian ini adalah menunjukkan tombol terdapat tombol map, lalu image view-nya tombol materi, dan yang terakhir kuis seperti itu. Materi kuis dan logout seperti logout ada di bagian. Lalu kita akan pindah ke dashboard. Seperti ini saja bagian tampilan layout pada bagian dashboard. Mohon maaf sebelumnya. Jadi seperti ini bagian layout pada bagian dashboard. Lalu kita akan lanjut ke activity dashboardnya. Jadi pada bagian ini menampilkan informasi pengguna. Saat activity dibuka, aplikasi memanggil fungsi load. Fungsi load user data di sini, di mana untuk menampilkan username diambil dari shared preference user pref seperti itu. Exor quiznya dari quiz pref, progress materi yang sudah dibaca dari modul dari materi pref seperti itu. Informasi tersebut ditampilkan pada TV Welcome ini terdapat TV Score dan TV Progress. Navigasi ke fitur utama aplikasi, di sini terdapat PTN Map Activity. PTN Map. Nah, di sini PTN Map. PTN ini untuk membuka peta interaktif. Lalu terdapat PTN materi di sini untuk membuka daftar materi gunung yang bisa dipelajari. Lalu PTN quiz di sini untuk memulai aktivitas kuis gunung seperti itu. Lalu navigation dilakukan menggunakan intent. Ini menangani. Sekarang kita masuk ke dalam logoutnya, tombol logout di sini. Jadi menangani logout pengguna. Saat tombol logout ditekan, itu akan menghapus status login. Ini adalah dan logoutnya. Itu akan menghapus status login, menghapus progres materi menggunakan yang terdapat pada materi prof, lalu mengembalikan pengguna ke halaman login activity, menutup seluruh activity sebelumnya dengan flag activity ini, flag activity new text dan flag activity clear text seperti itu. Tujuannya agar pengguna tidak bisa kembali ke dashboard lewat tombol back seperti itu. Lalu memperbarui data saat activity dibuka kembali. Nah, pada bagian ini menggunakan on resume. Ya, di sini menggunakan on resume. Dashboard akan memanggil load user data setiap kali pengguna kembali dari materi quiz map, sehingga tampilan dashboard selalu update. Jadi misalnya skor baru setelah quiz selesai seperti itu. Skor baru akan selalu tampil saat quiz selesai, nanti akan dilakukan pada bagian runningnya, akan dilihat dari situ. Lalu menghitung dan menampilkan progres materi di sini. Progres dihitung berdasarkan total materi dari gunung. Lalu materi yang dibuka, view materi yang sudah dibuka, lalu diubah menjadi persen di view material size. View material size di bagian sebentar. View material size di bagian ini. Jadi ini adalah untuk mengubah menjadi persen pada bagian ini. Lalu kita lanjut ke dalam data mountain-nya sebentar.
Pada bagian data mountain ini adalah file data mountain digunakan untuk enggak, maksudnya data sebentar. Oh, materi data di sini. Di data mountain ini digunakan untuk menyimpan daftar gunung beserta koordinat geopointnya. Data ini nantinya dipanggil di map activity untuk menampilkan marker lokasi gunung pada peta termasuk nilai koordinat latitude dan longitude seperti itu. Lalu kita lanjut ke dalam layout mapnya. Pada bagian layout ini menggunakan relative layout agar elemen dapat ditumpuk di atas map view yang memenuhi layar. Tombol back ini terdapat tombol back di kiri bawah untuk navigasi ke halaman. Lalu ada zoom in dan zoom outnya di sini. Setelah itu measure lalu my location di sini. Dikelompokkan dalam sebuah linear layout vertikal di kanan bawah, ini di bagian kanan bawah, agar mudah dijangkau tanpa menggunakan tampilan peta seperti itu. Dan ini adalah kodenya, bisa dilihat di bagian sini, kode layoutnya. Lalu kita lanjut ke dalam layout marker. Nah, pada bagian ini, layout ini adalah bubble informasi marker yang muncul saat pengguna mengeklik titik gunung di peta. Di dalamnya terdapat judul nama gunung, lalu info jarak pengguna ke gunung dan tombol buka materi di sini. Ini jarak dan ini buka materi, yang berfungsi sebagai akses cepat ke halaman materi spesifik gunung tersebut seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke dalam bagian map activity-nya. Saya akan menjelaskan secara singkat bagian map activity. Map activity ini adalah variabel ini di map activity digunakan untuk binding menghubungkan tampilan XML dengan kode seperti itu. Lalu my location overlay ini menampilkan lokasi pengguna di peta. Lalu is measuring di sini menyimpan status apakah mode pengukuran jarak aktif seperti itu, apakah mode pengukuran jarak sudah aktif. Dan distance length ini adalah menyimpan garis jarak yang digambar pada peta ketika mode ukur aktif seperti itu. Di sini terdapat bagian on grid-nya. Nah, pada bagian on grid inilah bagian pertama yang dijalankan. Lalu terdapat setup button. Ini adalah mengatur semua tombol di layar. Setelah itu bagian add mountain marker untuk menaruh semua marker gunung ke peta. Selanjutnya ada bagian check location permission ini untuk meminta izin akses ke pengguna. Lalu setup map yang terakhir ada setup map sebentar. Setupnya di atas dulu. Saya akan menjelaskan bagian setup mapnya untuk mengatur peta OSM. Ini di sini terdapat map view. Map view ini peta memakai OpenStreetMap yaitu Mapnik. Lalu terdapat map view set multi yang kedua ini adalah untuk agar dapat zoom dengan 2 jari. Lalu map view yang terakhir ini tombol zoom bawaan dimatikan karena menggunakan tombol sendiri seperti itu. Lalu terdapat map controller. Map controller ini berfungsi dengan map controller. Control center
ini adalah lokasi awalnya. Jadi ketika tombol diklik akan langsung menuju ke lokasi awalnya. Nah, lokasi awalnya ada di sekitar Jawa Tengah. Lalu kita masuki bagian setup button. Setup button adalah untuk memfungsikan tombol-tombol yang digunakan. Di sini ada tombol lokasi saya. Sebentar. Nah, ketika tombol ini diklik nantinya My Location ini, tampilan di titik user lalu peta akan zoom dengan geser ke sana. Tapi jika belum meminta izin, tampilan akan menunjukkan tulisan menunggu lokasi seperti ini. Lalu terdapat measure pengukuran jarak di sini. Nah, saat diklik is measuring ini diubah dari on menjadi off atau sebaliknya. Lalu mode on-nya di sini tombol berubah menjadi warna merah. Warna merahnya ada di bagian ini. Nah, di sini terdapat mode ukur aktif dan yang mati nanti. Lalu remove distance lens. Di sini terdapat bagian zoom in dan zoom out-nya. Location is measuring dan ditutup dengan finish di sini. Add mountain marker. Nah, pada kita langsung lanjut lagi ke bagian add mountain markernya. Nah, di sini menampilkan marker gunung. Ini mengambil setiap gunung dalam list mountain location yang ada di data mountain sebelumnya. Untuk setiap gunung dibuat marker posisi, terdapat ada posisi lokasi gunung, lalu marker ikonnya adalah marker khusus dan terdiri dari bawah seperti itu. Setelah marker dimasukkan, peta ini akan di-refresh lagi. Bagian custom info window ini bagian custom info window ini adalah mengatur pop-up saat marker diklik. Ini bagian yang paling penting karena mengatur tampilan bubble markernya saat marker dibuka pada on open menggunakan on open ini. Nah, di sini saat terdapat bagian title view mountain. Nah, title view text mountain name ini menampilkan nama gunung, lalu map view map overlay distance lines itu ada di map overlay distance lines ini juga digunakan untuk membersihkan garis lama jika sebelumnya mengukur jarak supaya tidak ada garis yang menumpuk seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam file distance ini. File distance ini jika mode pengukuran jarak aktif maka akan mengambil lokasi user, lalu menghitung jarak user ke gunung, dan tampilan teks jarak di pop-up akan muncul pada distance text view. Pada bagian ini. Lalu kode untuk membuat polyline-nya terdapat pada bagian ini. Ini adalah kode untuk membuat polyline-nya. Lalu jelaskan dulu.
Nah, location ini untuk mencari lokasi awal kita tadi sepertinya sudah saya jelaskan beberapa di sini secara singkat saja. Akan lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi. Halaman materi ini menggunakan data dari materi data. Pada materi data ini menyimpan beberapa data seperti nama lokasi, kemudian nama lokasi, kemudian ketinggian, status, deskripsi, dan juga menambahkan gambar. Nah, di sini terdapat beberapa materi dari 20 gunung yang ada. Nah, selanjutnya adalah layout. Nah, pada layout materi ini yang pertama adalah activity materi XML. Ini digunakan untuk mengatur halaman dari materi yang digunakan. Nah, di sini menggunakan navigation driver. Nah, navigation driver ini merupakan menu samping di mana nanti terdapat daftar gunung yang dapat disimpan pada menu driver dan juga header. Nah, di sini header ini terdapat judul yaitu daftar gunung. Kemudian pada menu-menu ini menggunakan scroll untuk menampilkan daftar-daftar jenis-jenis gunung yang ada. Kemudian untuk materi kontennya di sini ini digunakan untuk menyimpan konten materi yang sudah tersimpan pada data materi. Nah, selanjutnya adalah activity materi. Nah, pada materi activity ini yang pertama adalah menggunakan binding. Di sini menggunakan binding untuk menghubungkan dengan layout dan juga drawable toggle. Nah, ini merupakan strip 3 di bagian atas yang seperti hamburger. Nah, kemudian adalah bagian onCreate. Nah, di bagian onCreate ini digunakan sebagai menu awalan yang akan digunakan untuk membuat layout dari halaman materi. Nah, selanjutnya adalah setup untuk toolbar dan navigation driver. Nah, di sini digunakan untuk membuat toolbar sebagai action bar yang akan mengaktifkan tombol hamburgernya nanti. Ketika diklik maka akan digunakan untuk membuka driver. Nah, di sini digunakan untuk navigation item select lister, di mana ini ketika memilih salah satu jenis nama gunung maka nanti materinya akan terbuka. Nah, kemudian adalah mengecek apakah data gunung yang dikirim dari map activity ini. Nah, di sini ketika kita mengeklik Gunung Merbabu maka nanti yang muncul materinya adalah Gunung Merbabu. Nah, ini menggunakan get string ini untuk mengecek nama gunung yang dipilih. Nah, kemudian untuk melakukan load materinya di sini untuk membuka materi ketika jenis materi sudah diklik. Nah, kemudian adalah setup back button logic. Ini untuk melakukan logika untuk button untuk kembali ketika kita sudah melakukan finish pembacaan materi. Nah, kemudian adalah navigation item selected. Nah, di sini digunakan untuk melakukan select dari data gunung. Nah, kemudian data gunung yang dipilih akan dilakukan load materi pada bagian ini. Nah, kemudian load materi ini akan muncul materinya. Nah, selanjutnya adalah bagian load materi. Nah, load materi ini digunakan untuk menampilkan materi gunung yang dipilih dan mencatat apakah materinya sudah dibaca atau belum, sehingga nantinya dapat ditampilkan pada progress. Nah, di sini terdapat binding untuk membersihkan layout utama. Ketika kita tadi sudah memilih Gunung Merbabu, maka selanjutnya adalah menampilkan gunung-gunung yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah file content binding. Ini digunakan untuk invert layout dari materi yang sudah dipilih. Nah, kemudian terdapat konten-konten binding di sini digunakan untuk mengisi data yang tadi dari materi data ini untuk ditampilkan pada halaman materi. Nah, selanjutnya adalah binding toolbar title. Nah, di sini digunakan
untuk mengalut toolbar dari materi data. Kemudian untuk menyimpan progres materi yang sudah dibaca, di sini menggunakan save materi progress, sehingga nantinya materi-materi yang telah dibaca akan disimpan dan akan ditampilkan pada dashboard. Nah, kemudian terdapat save materi progress. Nah, ini digunakan untuk bagian dari ini. Nah, ini dihubungkan dengan save materi di sini. Nah, save materi ini nantinya akan menyimpan progres materi, seperti menyimpan daftar materi yang pernah kita buka atau baca, kemudian disimpan dalam bentuk string, dan juga dipakai untuk membuat progres dalam persen di dashboard. Kemudian materi-materi ini disimpan menggunakan set preference karena ini tidak perlu diubah dan merupakan data yang tidak terlalu banyak. Kemudian get materi data di sini digunakan untuk mengambil materi yang sudah diklik berdasarkan nama gunung yang ada. Kemudian untuk return materi di sini untuk melakukan kembali dari materi gunung yang diklik. Nah, kemudian ada dapat on page preset di sini digunakan apabila driver yang terbuka itu dapat tertutup. Kemudian kalau drivernya tidak terbuka, maka akan kembali seperti biasanya. Nah, selanjutnya adalah quiz. Nah, pada quiz ini data-datanya disimpan pada kelas data, yaitu quiz data line. Nah, di sini terdapat question, di mana data kelasnya nanti akan dipanggil menggunakan quiz question. Kemudian terdapat value option, di mana di sini terdapat option pertama, kedua, dan ketiga, dan juga keempat. Nah, selanjutnya terdapat pertanyaan quiz dengan nama quiz question, yang mana quiz question ini nanti akan dipanggil pada materi activity. Nah, kemudian setiap quiz-quiznya di sini akan terdapat jawaban, yaitu correct answer index, yang mana merupakan jawaban. Nah, di sini dimulai dari angka 0 hingga 1, di mana 0 adalah pilihan jawaban A dan angka 3 merupakan pilihan jawaban D. Nah, pada layout quiz ini sini terdapat beberapa layout, di mana layoutnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, layout ini terdapat layout countdown, di mana layout persiapan, yang mana layar pembuka agar pengguna dapat menyiapkan diri sebelum kuis muncul. Nah, di mana di sini pada countdown di sini terdapat layout dengan text view ready, di mana nanti akan menampilkan ready 3 to 1 go. Nah, kemudian dia menggunakan linear layout. Selanjutnya adalah layar kuis atau layar soalnya, di mana kuis-kuis ini nantinya akan disimpan dari pertanyaan yang akan muncul. Nah, di sini menggunakan pertanyaan muncul ini text view. Nah, kemudian selain itu juga terdapat text view untuk melihat berapa soal yang digunakan, yaitu 1 sampai 10. Nah, kemudian terdapat pattern option dari 1 sampai dengan 4. Kemudian juga menampilkan scroll yang sudah dipilih dari soal-soal sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah layar hasil atau tampilan hasil yang digunakan. Nah, tampilan ini menunjukkan nantinya ketika kuis telah digunakan, di mana dia ketika kuis telah selesai, kemudian terdapat skor akhir dari proses kuis, kemudian skor yang besar, di mana apabila skor besar nantinya terdapat nilai 100. Nah, kemudian untuk label skor ini di mana dia ketika kita mengulang kuis, ketika dia rekor baru, maka akan menampilkan text view rekor baru. Nah, kemudian terdapat dua button, yaitu untuk mencoba lagi atau kembali ke dashboard untuk mengecek hasil nilai kuis label tertinggi yang kita punya. Nah, selanjutnya adalah quiz activity. Nah, pada quiz activity ini menggunakan 4 view binding, di mana view binding pertama merupakan binding untuk mengembangkan layout. Kemudian current question index ini digunakan untuk indeks soal yang sekarang digunakan, yaitu ketika dimulai misalnya 0, 1, 2 hingga 10. Kemudian indeks binding skor dan juga indeks answer, di mana ini digunakan untuk mencegah user menjawab lebih dari satu jawaban, sehingga user nanti hanya bisa menjawab satu jawaban saja. Kemudian onCreate di sini sama untuk permulaan inisialisasi awal, di mana di sini terdapat binding untuk menghubungkan layout, kemudian tampilan layout, kemudian start countdown di sini untuk memulai ketika pengguna telah mengeklik button quiz. Nah, di mana nanti akan memulai start countdown, yang mana start countdown ini diatur pada bagian phone reset quiz. Nah, di bagian sini. Nah, di sini tertulis ready 3 to 1 go, di mana dia akan menampilkan animasi ready 3 to 1 go. Kemudian
Button back to menu di sini digunakan untuk kembali ke menu dashboard sebelumnya. Nah, kemudian reset quiz di sini ini tuh untuk mengulang kuis ketika pengguna melakukan klik pada button mau lagi. Nah, kemudian bagian on finish ini digunakan untuk ketika pengguna telah melakukan selesai kuis. Sehingga nanti dapat menyembunyikan layar countdown, kemudian menampilkan kuisnya. Jadi on finish ini ketika animasi dari countdown ini telah selesai, sehingga nanti dapat menampilkan soal-soal yang ada dan load question yang ada. Nah, kemudian load question di sini untuk menampilkan soal yang ada, di mana setiap ada soal nanti itu diambil dari quiz question yang terdapat pada data kelas data tadi. Nah, kemudian answernya di sini falsa agar pengguna hanya dapat mencoba satu kali jawaban. Nah, di sini untuk melakukan question number ini digunakan untuk mengambil pertanyaan dari 1 hingga 10. Kemudian TV question ini digunakan untuk mengasih soal yang ada. Nah, kemudian di sini terdapat binding untuk melakukan option ABCD. Kemudian for each index ini digunakan untuk mengulangi soal-soal. Misalnya tadi 1, kemudian kembali ke 2. Kemudian show final score di sini untuk melakukan show dari hasil kuis yang ada. Kemudian phone check answer di sini digunakan untuk mengecek jawaban pengguna. Nah, nantinya jawaban benar itu akan berwarna hijau, sedangkan jawaban salah akan berwarna merah. Nah, di sini untuk cek jawaban ini menggunakan quiz question yang mana dia akan dicek dengan select index. Nah, apabila hasil jawaban ini nanti akan disimpan pada TV score. Nah, kemudian score ini akan dilakukan visibility agar nanti hasilnya akan akurat setiap kali menjawab soal. Nah, kemudian bidding route ini digunakan untuk current index question untuk melakukan route question selanjutnya. Kemudian final score digunakan untuk melakukan hasil skor, di mana binding layout visibility ini digunakan untuk melakukan layout quiz. Kemudian show result layout ini digunakan untuk melakukan result yang ada. Nah, untuk hex skornya ini tadi kan disimpan di subreference. Nah, ini disimpan di subreference agar nantinya dapat ditampilkan pada dashboard. Kemudian current hex score ini untuk melihat tingginya skor. Kemudian jika di sini apabila current skornya lebih tinggi, maka dia akan dijadikan sebagai hex score. Namun apabila skornya rendah, ya tidak akan ditampilkan. Kemudian ketika skor ini baru, maka dia akan tampil pada TV new high score pada text view-nya. Nah, kemudian high score ini nantinya akan disimpan. Nah, subreference ini disimpan karena nilai high score antar sesi aplikasi, sehingga untuk menyimpan semua data seperti high score, kemudian apply materi tadi, ataupun data login. Nah, berikut adalah demo yang digunakan. Nah, di sini ketika pengguna membuka aplikasi, kemudian melakukan login. Nah, di sini melakukan username ini. Nah, kemudian password di sini passwordnya itu kalau tidak salah harus lebih dari 5 karakter dan kombinasi huruf dan angka. Nah, di sini karena saya telah sudah melakukan login, maka di sini hex score saya adalah 40 dengan progres materi 0. Nah, kemudian terdapat pada bagian dashboard ini terdapat card, kemudian menu map, materi kuis, dan juga logout. Pada menu map di sini ketika di menggunakan zoom in, dia akan menampilkan besar gunung. Nah, kemudian ketika zoom out juga sama, kemudian measure ini untuk mengukur jaraknya. Nah, dimana ketika kita melakukan ini, nah ini akan melakukan dimana kita saat ini. Nah, kemudian ketika kita mengklik salah satu dari gunung ini, maka terdapat gunung Bromo. Nah, kemudian ketika buka materi, dia akan membuka materi, kemudian kembali ke bagian map. Nah, selanjutnya adalah mengukur ini. Jadi kita ini klik, terus ini kita hidupin. Nah, dia akan mengukur jaraknya. Di sini jaraknya adalah 136. Nah, kebetulan pada laptop ini posisi kita saat ini itu sepertinya berada di California.
Nah, selanjutnya adalah bagian materi. Nah, pada bagian materi ini terdapat navigation driver. Nah, di sini misal Gunung Gede yang diklik maka akan menampilkan Gunung Gede. Gunung Bromo akan menampilkan Gunung Bromo. Nah, di sini terdapat gambar juga yang dipanggil tadi melalui drawable dan disimpan pada ini. Di bagian layout. Di bagian materi konten. Nah, di sini drawable ini dipanggil pada bagian ini, ice launcher background, di mana dia background yang akan digunakan. Nah, selanjutnya adalah bagian kuis. Nah, kuis ini digunakan, ini adalah animasi Reddit Ridwango. Kemudian ketika pengguna sudah membaca dan menjawab, maka dia akan menampilkan jawaban merah untuk salah dan hijau untuk benar. Nah, kemudian skor yang digunakan akan muncul di sini. Ini kita jawab-jawab aja. Ketika sudah menjawab 10 jawaban, maka dia akan menampilkan skor. Nah, di sini adalah skor barunya. Nah, dia bisa main lagi ataupun kembali ke dashboard. Baik, sekian dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.